Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sehla Rizka Ramadona. Saya adalah CPNS Angkatan 2023. Saya ditempatkan di jurusan Sastra Minangkabau Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membagikan pemahaman saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam bahasan ini, kita akan membaginya ke dalam 3 pokok. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua kesadaran bela negara, dan yang ketiga sistem administrasi NKRI. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas wawasan kebangsaan dulu. Nah, untuk wawasan kebangsaan sendiri ada juga subpokoknya. Yang pertama itu adalah tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Dimulai pertama kali pada tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei, di mana terbentuk organisasi nasional pertama dengan nama Budi Utomo. Dan yang kedua, sejarahnya adalah pemuda yang mengadakan Kongres Pemuda II dan melahirkan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dan momentum itu mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945, di mana telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hari kemerdekaan kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Lalu ada 4 konsensus dasar negara kita. Yang pertama, Pancasila, yang kedua, UUD 45, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat, NKRI. Berikutnya, kita akan bahas tentang bendera, lambang negara, kemudian lagu kebangsaan, dan juga bahasa negara kita. Yang pertama, bendera. Bendera negara disebut dengan Sang Merah Putih, dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lambang negara adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu negara adalah Indonesia Raya. 19 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Mengapa? Karena sejarah telah mencatat bahwa pada 19 Desember 1948 telah terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan NKRI menghadapi agresi militer Belanda. Maka hari itu ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara, kemampuan awal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem administrasi NKRI. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan ada 4 hal yang sering disebut-sebut. Yang pertama, administrasi pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, keputusan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan administrasi pemerintahan. Dan yang keempat, diskresi. Peran ASN dalam sistem administrasi NKRI ini ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Kita sudah selesai membahas modul pertama, sekarang kita lanjut ke modul kedua. Modul kedua berbicara tentang analisis isu kontemporer.
Dalam modul ini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Dan yang ketiga adalah analisis isu. Yang pertama, kita bahas dulu konsepsi perubahan lingkungan strategis. Ada 4 level lingkungan strategis yang bisa memengaruhi kinerja PNS. Yang pertama, individu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, lokal dan regional. Yang keempat, nasional. Dan yang kelima, global. Seluruh perubahan itu akan membentuk yang namanya wawasan strategis seorang PNS. Dan untuk menghadapi perubahan itu, seorang PNS akan memanfaatkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin dengan memperhatikan yang disebut dengan modal insani. Kita beralih ke isu-isu strategis kontemporer. Ada beberapa hal yang sudah ditetapkan sebagai isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal. Kita sampai pada teknik analisis isu. Pada teknik ini ada 2 tahapan. Yang pertama, teknik tapisan. Untuk teknik ini kita bisa menggunakan alat bantu berupa USG atau AKPL. Baru yang kedua, kita masuk melakukan teknik analisis isu. Untuk teknik yang kedua, kita bisa juga menggunakan alat bantu berupa mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, atau analisis kesenjangan. Kita sudah menyelesaikan modul 1 dan modul 2. Sekarang kita beralih ke modul 3. Modul 3 berbicara tentang kesiapsiagaan bela negara. Dalam modul ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, rencana aksi bela negara. Dan yang keempat, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pertama, kita akan bahas dulu kerangka kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi situasi kerja yang beragam berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, disertai kerelaan berkorban yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemampuan awal bela negara. Ada 2 jenis kemampuan awal bela negara. Yang pertama, kemampuan fisik. Yang kedua, kemampuan non-fisik. Kemampuan fisik bisa diperoleh dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sementara kemampuan non-fisik bisa diperoleh dengan menjaga etika, moral, dan memegang teguh kearifan lokal. Kita beralih ke rencana aksi bela negara. Penyusunan aksi bela negara akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah on campus, tahap kedua off campus. Apa yang dimaksud dengan on campus? On campus adalah ketika peserta latsar berada dalam pelatihan bersama dengan Widya Iswara. Sedangkan off campus adalah ketika peserta latsar diberikan waktu untuk kembali ke instansi asalnya dalam waktu 30 hari dan setelah itu akan kembali ke pelatihan bersama Widya Iswara. Akhirnya kita sampai pada topik terakhir, yaitu tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan ini
terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, baris berbaris. Yang kedua, keprotokolan. Yang ketiga, kewaspadaan dini. Yang keempat, membangun tim. Dan yang kelima, caraka malam. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait 3 modul dalam agenda 1 Latsar CPNS. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa.